Ini apa dibiarkan terus-menerus, ya sudah lebih dari 3 kali. Nah, terus kita pikir ya, di Riau inilah puncak untuk memperbaiki diri, tetapi tidak terjadi. Nah ini bagaimana coba? Sedih kan kita melihat. Kan sempat juga kan, kalau nggak salah surat itu kan dia berdasarkan dengan kalau nggak salah ya, surat yang dikeluarkan oleh Dirjen AU ini kan berlandaskan atau melihat dari hasil keputusan di luar Kongres dan hasil rembuk nasional. Kalau nggak salah KDK tanggal 10 Oktober. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, kalau ada juga teman yang bilang ini aneh suratnya, atau ada juga yang berkomentar ini keterlaluan suratnya. Saya kira itu bukannya tanpa alasan, itu sangat beralasan. Karena memang kenapa sih melakukan kesalahan itu berulang-ulang? Sekali salah, ya tentu kita maafkan. Tapi kalau berkali-kali melakukan kesalahan, bagaimana? Kalau Prof. Widi itu bilang orang akan jadi a priori. Apakah itu yang diinginkan? Ya, kalau itu yang diinginkan, apakah ini suatu prestasi atau sebaliknya? Ya kan? Kalau melihat dari surat itu gimana? Dan maka kan surat itu kan ada instruksi segera melakukan Kongres di bulan Maret. Itu yang saya sebut. Kenapa saya sebut prihatin? Karena sudah membawa serta Dirjen AU. Pertama ya, sederhana aja. Apakah ada kewenangan dari Dirjen AU untuk memindahkan tempat? Apakah ada kewenangan untuk menyatakan bahwa periodenya masih sah atau tidak? Apakah hanya dengan untuk keterpilihan ketua umum saja? Jadi yang salah ya selama ini pemikiran kawan-kawan itu, ini maaf ya, Kongres itu yang dipikirkan adalah terpilih ketua umum yang baru. Salah ya, saya tidak setuju itu. Kongres itu ya ada hal yang lebih besar. Salah satunya misalnya ya, ini kan kedaulatan tertinggi, institusi tertinggi, gitu kan. Di sini hak anggota yang paling tinggi, gitu kan. Ada aturan main yang disepakati dalam bentuk anggaran dasar hanya bisa dirubah di Kongres. Kemudian Kongres itu juga merumuskan tentang berbagai program kerja yang berkaitan dengan kepentingan anggota, masyarakat, dan bangsa. Gitu loh. Iya kan? Jadi bukan hanya untuk memilih ketua umum, tidak. Kemudian ada amanah yang ditugaskan, yang disampaikan oleh Kongres kepada ketua umum terpilih untuk melaksanakan pasal 7 anggaran dasar, yaitu tujuan dari organisasi. Apa sih tujuan organisasi? Kemudian diberikan kewenangan organisasi ini untuk mengelola, ya, karena ada iuran wajib. Nah, ya, itu ditampung oleh organisasi. Nah, iuran ini kan uang, harus dipertanggungjawabkan. Kemudian organisasi ini Anda jadi pengurus, uruslah yang benar dan boleh pakai nama organisasi, buatlah kegiatan ya yang mempunyai kontribusi, bukan saja yang bersifat keilmuan ya, yang bersifat pengayoman dan perlindungan, juga yang berkaitan dengan uang. Uangnya untuk apa? Untuk kepentingan anggota. Dikumpulkanlah uang melalui berbagai kegiatan. Dibentuklah kepanitiaan. Ada kegiatan pokok wajib, misalnya kode etik. Kode etik ya, orang ikut pasti bayar, dan bayar itu pasti ada selisih yang itu nanti akan masuk ke kas organisasi. Tapi di awal kita sudah kenakan uang pangkal kepada ALB sebesar 2,5 juta. Itu bukan uang kecil. Terus dalam rangka kita memberikan pencerahan supaya adik-adik itu nanti menjadi notaris yang taat ajas. Ya. Berbagai kegiatan magang bersama, ya, kemudian harus mengikuti berbagai kegiatan tentang keilmuan, ya, supaya mereka nanti tidak salah dalam menjalankan jabatan. Bayar apa tidak kegiatan? Bayar. Ada tidak yang gratis? Paling-paling kalau yang gratis itu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda. Ada nggak PP bikin yang gratis? Tidak ada. Nah, dan diberatkan dengan masalah-masalah poin. 30 poin, 28 poin.
terus jadi 14 dan seterusnya. Sekarang terakhir. Ya itu. Jadi apakah ini sesuai dengan pasal 7 tentang maksud dan tujuan dari organisasi ini dilahirkan? Nah, kalau dengan penjelasan Bang Eki seperti ini, apakah surat ini jika dilaksanakan, apakah itu menyelesaikan permasalahan yang atau carut marut yang terjadi di organisasi atau sebaliknya? Saya khawatir ya, ini justru akan menjadi masalah baru. Kenapa? Ya, Alasannya. begini, kalau diselenggarakan kongres kah atau kongres luar biasa, harusnya kan di luar batas waktu, ya, itu dinamakan kongres luar biasa. Ya sama lah seperti RUPS, di luar jadwalnya itu namanya RUPS luar biasa. Nah, terus kongres atau KLB ya harusnya, KLB ini dilaksanakan Maret. Ya, bulan Maret. Oleh siapa? Misalnya kalau di surat itu diberikan kepada PP yang sudah sebenarnya habis periodenya. Ya. PP yang habis periode ini menyelenggarakan kongres luar biasa atas dasar surat dari Dirjen Agung. Pertanyaannya, keputusan agenda ya yang dibahas pada KLB itu ternyata bertentangan dengan anggaran dasar. Ya. Apakah para anggota tidak punya hak untuk komplain? Ada anggota yang tahun 2019 datang ke Makassar dari ujung Sumatera, Kalimantan, ya, sampai Indonesia Timur. Dia datang ke sana dengan berbagai pengorbanan, waktunya, tenaganya, pikirannya, rapat komisi-komisi, dan sampai bertarung untuk mendapatkan tuan rumah, ya, sebagai penyelenggara kongres berikutnya. Di rapat-rapat komisi itu juga ada rapat tentang organisasi, ada tentang program kerja, ya, kemudian rekomendasi, hal-hal yang direkomendasi oleh organisasi sebagai keputusan kongres, gitu kan. Terus tiba-tiba itu hanya dengan satu surat KDK, ya, bubar semua. Apa arti orang yang datang, anggota, tunggang langgang ke sana, berkorban seperti yang saya sebutkan tadi, untuk sama-sama mencurahkan pemikiran terbaiknya, sehingga menjadi keputusan kongres, dikangkangi oleh keputusan di luar kongres. Kan lebih netralitas. Netralitas. Ya, itu salah, gitu kan. Itu. Terus pertanyaannya tadi, apakah apakah keputusan kongres itu, apapun yang diputuskan di kongres itu, ya, bisa diterima oleh kawan-kawan semua? Menurut saya belum tentu. Belum tentu. Ya, bukan hanya yang hadir di Makassar 2019, ya, karena 2019 itu bahkan ada teman kita yang meninggal dunia pun, gitu kan, sebegitu perjuangannya, gitu kan, nggak dihargai, gitu kan. Nah, terus belum lagi yang mengikuti RP3YD, kemudian kegiatan-kegiatan lain, sampai dengan kegiatan yang ada di di Pekanbaru, gitu kan. Nah, ya. Jadi ya yang seperti ini, ya, tentu akan membuat sesuatu itu menjadi tidak mudah, bro. Ya. Tapi terurai tidak benangnya. Kan kalau ada ya yang penting terpilih dulu ketua, nanti urusan itu nanti kita rapikan. Sekarang begini, yang penting terpilih dulu ketua, ya. Apakah keterpilihan ini melalui aturan yang benar? Kan bisa jawab kita. Kan ada pemilihan. Ya, pemilihan saja tanpa mengikuti aturan yang benar, apakah itu sah atau tidak? Jadi dikembalikan lagi kepada anggota. Terus tadi bro tanya kan, apakah mungkin ya akan ada yang komplain, gitu kan? Nah, apapun caranya, gitu kan, apapun upayanya, kalau bagi saya, ya, organisasi kita itu selalu bersama-sama di setiap kegiatan itu menyanyikan himne INI, ya kan, saling hormat, saling cinta.